Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita semua kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ilmu yang berkah, rizki yang halal dan thayyibah, selalu dalam lindungannya. Jangan lupa kita bersolawat dengan menuliskan sholawat di kolom komentar, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa besar cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Jika ingin melihat ketulusan cinta, maka lihatlah bagaimana rasa cinta Rasulullah terhadap umatnya. Mungkin di antara umat Islam banyak yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Saking cintanya kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan umatnya. Hidupnya penuh dedikasi kepada umat. Waktunya habis untuk memikirkan kemaslahatan umatnya. Berjuang untuk umat, mengorbankan air mata dan darah, bahkan nyawa dipertaruhkannya hanya untuk umatnya. Sampai di ujung hayatnya, umat yang diprioritaskan perhatiannya, di akhirat pun umat yang beliau cari untuk diberikan syafaatnya. Cintanya benar-benar tulus kepada umat. Hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad secara tak terduga berujar kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, kok aku begitu merindukan untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaraku?" Abu Bakar menjawab, "Apa maksudmu ya Rasulullah? Bukankah kami ini semuanya adalah saudara-saudaramu?" Rasulullah bersabda, "Kamu semua adalah para sahabatku, bukan saudaraku. Saudaraku adalah yang belum pernah melihatku, apalagi menemaniku dan bersamaku, tetapi mereka beriman kepadaku." Para sahabatnya pada bertanya, bagaimana Nabi tahu kalau di antara yang mengantri ke surga adalah umatnya? Jawab Nabi SAW, "Ya, karena sebenarnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dengan wajah dan ujung tangan serta kakinya bersinar sebagai bekas berwudu semasa hidupnya." Nabi SAW melanjutkan, "Ada yang bersinar berseri-seri wajahnya dengan bajunya dan disiapkan mimbar untuk mereka." Lalu para sahabat ingin tahu siapa mereka. Jawab Nabi SAW, "Mereka adalah yang mampu saling mencintai sesama karena Allah." Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga selalu menyimpan doa dalam setiap doa yang beliau sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala demi kebahagiaan umatnya kelak di akhirat. Nabi SAW tidak ingin umatnya dalam kesusahan. Nabi SAW selalu menanyakan kesehatan siapapun dari sahabatnya yang tak terlihat hadir dan menjenguknya jika sakit. Bahkan berpesan kuat bagi umatnya untuk selalu kasih sayang sesamanya dan bersabar dalam kesusahan dan kesempitan dengan tidak lupa banyak bersyukur. Ada kisah menarik yang terekam dalam banyak kitab hadis. Salah satunya adalah yang tertulis dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW sedang berbincang santai di rumahnya bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha.
Beliau Aisyah mengatakan, ketika aku memandang wajah Nabi SAW, terasa ketenangan dalam diri. Lalu aku katakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuknya." Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi." Mendengar doanya Nabi Muhammad SAW, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa. Saking senangnya sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, "Senangkah engkau dengan doaku tadi?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah?" Beliau kemudian meneruskan, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap hari, setiap habis sholat." Hadis riwayat Ibn Hibban. Pedulinya Rasulullah SAW kepada umatnya, padahal setiap hari sudah berdakwah, menyampaikan syariat agar umat terhindar dari perbuatan zalim dan dosa, bahkan kesyirikan. Tapi toh kalaupun tetap ada umatnya yang menolak dakwah dan akhirnya jatuh pada kemaksiatan, masih juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tetap mendoakan walau dizolimi. Mungkin semua kita ingat bagaimana cinta Rasulullah SAW yang datang ke Taif untuk berdakwah. Alih-alih pesan dan nasihatnya didengar, Nabi Muhammad SAW malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah dan tubuhnya. Lalu datanglah bantuan dari Allah dengan diturunkannya malaikat Jibril alaihissalam. Jibril menawarkan jasa pelayanan untuk beliau guna membalas apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Taif yang tidak menghormati Nabi sama sekali. Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan kaum Taif tersebut dengan gunung yang siap diangkat. Bagi orang yang sedang dalam keadaan terdesak dan dalam posisi lemah, tentu tawaran tersebut sangat baik untuk diterima. Agar mereka, orang-orang zalim, tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berbalik kepada mereka berupa penderitaan. Itu watak manusia biasa yang maunya jika dizalimi akan balas menjalimi juga. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Bukannya mengamini apa yang ditawarkan oleh Jibril alaihissalam, beliau justru menolak dan memilih untuk mendoakan kaum Taif tersebut. Darah akibat luka masih mengalir di wajahnya. Rasulullah mengangkat tangan lalu mengatakan, "Ya Allah, tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru doa dan pembawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Indahnya akhlak Rasulullah di waktu dan kondisi yang secara manusia saat wajar, orang itu marah setelah mendapatkan banyak luka akibat kezaliman orang lain. Tapi Nabi Muhammad SAW memang tidak diutus untuk membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi beliau diutus oleh Allah Ta'ala sebagai penebar kebaikan dan penyebar kasih sayang. Semoga Allah senantiasa meringankan langkah dan hati kita untuk mengikuti jejak beliau dan mencintai serta dicintai oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, apabila ada kesalahan dan kekhilafan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.